saya Ismarani dengan NIM 12010620062. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau dari program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Video ini saya buat untuk tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Riopita MM. Saya akan membahas mengenai strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan, serta jika dikaitkan sebagai seorang guru. Yang pertama, mengenai strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan. Strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan dilakukan melalui pemilihan pelanggan mana yang akan dilayani dan memutuskan proposisi nilai yang dapat melayani pelanggan sasaran dengan sangat baik. Strategi pemasaran terdiri dari segmentasi pasar, penetapan sasaran pasar, diferensiasi, dan yang terakhir ada positioning. Yang kedua ada segmentasi pasar. Segmentasi merupakan usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Segmentasi pasar bisa ditetapkan berdasarkan yang pertama segmentasi geografis, yaitu pasar dibagi secara geografis seperti negara bagian, wilayah, kabupaten, daerah kota atau bahkan lingkungan sekitar. Yang kedua segmentasi demografis, yaitu pasar dibagi secara demografis berdasarkan usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, dan kebangsaan. Yang ketiga, segmentasi fisiokologis, yaitu pasar dibagi berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, atau karakteristik kepribadian. Yang keempat, segmentasi perilaku, yaitu pasar dibagi berdasarkan kelompok pengetahuan, sikap penggunaan atau respon konsumen terhadap sebuah produk. Yang ketiga, ada penetapan target pasar, atau bisa disebut pasar sasaran, yang merupakan proses mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Dalam penetapan target pasar dapat dilakukan dengan cara pertama mengevaluasi terlebih dahulu segmen pasar, yang kedua memilih segmen pasar sasaran, yang ketiga memilih strategi penetapan sasaran, yang keempat pemasaran sasaran yang berwawasan sosial, yang merupakan memfokuskan diri pada segmen yang dapat dipuaskan dengan sangat baik dan paling menguntungkan. Yang keempat ada diferensiasi. Setelah menentukan segmen yang dimasuki perusahaan, kemudian memutuskan strategi diferensiasi, yaitu mendiferensiasikan penawaran untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Ada 3 hal yang harus dilakukan melakukan diferensiasi. Yang pertama, mengidentifikasi segala bentuk diferensiasi yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kedua, memilih keuntungan untuk membangun posisi. Yang ketiga, memilih keunggulan kompetitif yang tepat. Yang kelima, positioning, yang merupakan pengaturan produk untuk dapat menempati posisi yang jelas dan berbeda dalam pikiran konsumen sasaran. Posisi produk merupakan cara produk didefinisikan oleh konsumen berdasarkan atribut penting, tempat di mana produk berbeda dalam pikiran konsumen dibandingkan dengan produk pesaing lainnya. Selanjutnya mengenai strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan sebagai guru. Strategi marketing atau strategi pemasaran yang efektif agar proses pemasaran guru dapat berjalan secara terkontrol, dinamis, dan kreatif. Ada 5 langkah strategi pemasaran yang dapat diterapkan. Yang pertama, kenalilah pelanggan Anda. Jika saya menjadi guru, maka identifikasi target market lembaga. Dengan target market akan membantu dalam menyusun strategi marketing yang efektif. Misalnya dapat membidik pasar di kelompok usia 16-18 tahun jika ingin memasarkan produk. Contoh, saya sebagai calon guru ekonomi karena
pembelajaran ekonomi ada di jenjang SMA, SMK, dan MA. Tentu kelompok target usia yang saya tuju adalah kisaran 16-18 tahun. Yang kedua, lakukanlah promosi. Jika menjadi guru, maka lakukan upaya promosi atau memperkenalkan produk Anda kepada konsumen. Usahakan agar promosi yang Anda lakukan tersebut konsisten, terus-menerus, dan dengan cara-cara kreatif, sehingga para pelanggan tidak merasa bosan. Misalnya setiap kali berpergian, bawalah brosur, pamflet, atau leaflet berisi produk bisnis Anda untuk dibagikan kepada rekan-rekan, atau Anda dapat menyebarkan brosur tersebut di tempat umum. Buatlah situs di jejaring sosial yang berkaitan dengan produk Anda, atau Anda mungkin dapat mengirim SMS kepada teman-teman Anda terkait dengan produk tersebut. Dengan berbagai usaha tersebut, dengan sendirinya Anda akan menemukan pelanggan yang membutuhkan produk yang Anda tawarkan. Yang ketiga, pilihlah lokasi yang strategis. Jika menjadi guru, maka faktor penting dalam strategi pemasaran lainnya adalah masalah pemilihan tempat. Dengan memilih lokasi yang tepat, strategis, maka kesempatan bisnis pada lembaga kursus dan pelatihan akan dapat diakses oleh pelanggan lebih terbuka. Yang keempat, gunakan internet marketing. Jika menjadi guru, internet marketing bisa jadi salah satu strategi marketing yang sangat efektif, di mana dapat mengetahui selera pelanggan dan kebutuhan pelanggan dengan menempatkan bisnis Anda di situs jejaring sosial. Karena saat ini jual beli online semakin marak dengan jumlah transaksi yang meningkat setiap tahunnya. Yang kelima, jalani hubungan dengan pelanggan. Jika menjadi guru, maka memelihara pelanggan lama lebih mudah dibandingkan mendapat pelanggan baru. Konon, biaya yang dibutuhkan untuk menarik pelanggan baru sekitar 6 kali lipat daripada melihara pelanggan lama. Maka, buatlah database pelanggan, masukkan data-data penting beserta kemajuan yang telah dicapai, hubungi mereka secara berkala, dan informasikan pelanggan mengenai promo produk yang sedang berjalan dan lain-lainnya. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.